kemungkinan tenaga honorer bisa diangkat jadi PNS. Nah, ini baru nggak konslet. Kak setuju ini. PNS baru memang pintar, tapi namanya baru. Lo kasih kamar mandi aja belum tahu, Pak. Kalau honorer, jangankan lo kasih kamar mandi, Pak. Lo kasih atasan ketemu sama selingkuhannya aja tahu, Pak. Yang honorer bukan cuma bisa ambil kerjaan, Pak. Ambil latih atasan juga udah biasa, Pak. Kak berharap tenaga honorer ataupun kontrak di pemerintahan benar-benar bisa diangkat, Pak. Ini membuktikan PNS itu bukan cuma soal kepintaran, tapi juga pengabdian. Mentang-mentang lebih tua, gayanya kayak bisa segalanya. Baru suruh masang gas LPG, udah lihat tutorial di YouTube. Makanya jadi orang jangan konslet. Lagian kenyataannya 99% orang didewasakan karena keadaan, bukan umur. Dikira gampang lupain masa lalu, hapus saja dari ingatan kamu. Ih, konslet. Ini tuh otak, bukan flash disk main hapus-hapus saja. Lagian ya, semakin kita berusaha melupakan sesuatu, malah makin inget loh. Contoh gini. Kita pejamin mata, terus kita berusaha melupakan mantan, malah makin inget kan? Malah makin kangen kan? Makanya sarannya Kak, masa lalu yang konslet itu jangan dilupakan. Masa lalu itu untuk kita kenang, tapi tidak untuk kita ulang. Kepada Bapak yang protes tentang pemindahan ibu kota negara, Bapak sungguh luar biasa konslet. Kak sebagai perwakilan Jing, genderuwo dan juga kuntilanak yang namanya Bapak sebut-sebut, kami sangat mengagumi statement Bapak. Karena cuma Bapak yang memasukkan nama genderuwo dan kuntilanak ke kancah politik. Selama ini genderuwo dan kuntilanak hanya dieksploitasi, Pak. Kita dimasukkan ke YouTube, terus hasil AdSense-nya nggak pernah dibagi, Pak. Talenta genderuwo dan kuntilanak nggak pernah dihargai. Cuma karena Bapak sekarang genderuwo dan kuntilanak bisa FYP, Pak. Yang kami setuju dari Bapak, kita harus menjaga persatuan. Nah, sebelum Bapak menjaga persatuan, sebaiknya Bapak menjaga perkataan. Sombong banget. Baru bawa uang 10 juta, itu pun dikasih sama orang tua. Gayanya udah kayak Sultan Andara. Lihat Indra Ken, jamnya aja 7 miliar. Dia sombong nggak? Ya sombong. Tapi dia sombong kan karena dia bangga. Itu hasil usahanya. Lah ini teman Kak, baru bawa uang segitu. Itu pun hasil nendang pintu. Yang kasihan itu orang tuanya. Anaknya banyak gaya, orang tuanya yang menderita. Jangan mudah percaya dibilang seorang bupati melakukan kerja paksa. Sampai mikir, ini bupati lifestyle-nya beda. Bupati lain sibuk perdebatan, bupati yang ini sibuk perbudakan. Udah kayak Firaun itu. Ternyata beritanya yang konslet. Kenyataannya kerangkeng manusia ini tujuannya baik untuk rehabilitasi warga masyarakat yang kecanduan narkoba. Tapi yang Kak bingung, Bapak Bupati ini kan udah punya kerangkeng di rumahnya. Kok lebih milih kerangkeng yang ada di KPK ya? Ada berita, katanya premium sama Pertalite nanti bakal dihapus. Ini untung kejadiannya di dunia nyata. Coba kalau di sinetron, pasti bakal jadi tambah konslet. Contoh gini ya. Misalnya konsumen ngomong sama Pertalite, "Oke Pertalite, kamu mau ninggalin aku? Setelah sekian lama kamu buat aku nyaman. Kamu tahu kan, aku ninggalin premium demi kamu loh. Setelah semua kebersamaan kita, kamu mau pergi gitu aja. Dan sekarang aku harus sama Pertama. Bahkan aku sendiri nggak tahu bakal cocok apa nggak sama Pertama." Tapi kalau Kak pribadi ya, apapun kebijakan pemerintah Kak pasti taat, asalkan tidak membebani rakyat. Lain kalau orangnya itu emang nggak bisa bicara, ya nggak mungkin dong dipaksa. Masalahnya ini, Anda itu bisa bicara,
Tapi setiap punya masalah nggak mau cerita. Sebenarnya yang konslet siapa? Makanya kalau punya masalah itu cerita. Jangan malah nuduh orang lain yang nggak peka. Emangnya Kak Dukun bisa baca isi kepala? Kalau nggak follow, Berarti konslet.